Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa kita yang ada, biarlah pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah ucapan kepada kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita ada, sebagaimana kita ada. Semua itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sembah pagi hari ini, kita memuji Tuhan sebab anugerah-Mu Ku ada karena kasih. Sebab anugerah-Mu ku
Kami naikkan dan kami persembahkan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena kebaikan dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan. Engkau masih mengizinkan kami untuk kami bersekutu, untuk kami membawa diri kami di altar Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan, terlebih dalam ibadah kami pagi hari ini. Sebelum kami masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, mari Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Tuhan basuh kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan suci kuduskan kami, layakkan kami untuk kami membawa hidup kami di altar Tuhan. Kain yang akan kami bawa dan persembahkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kekudusan Allah sungguh sangat kami perlukan dalam kehidupan kami. Karena kami ingin belajar memberi yang terbaik di hadapan Tuhan dengan apa yang dapat kami bawa dan kami berikan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari pemimpin pujian, sehingga pemain musik, operator, LCD, dan seluruh sidang jemaat yang hadir pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan layakkan kami. Mari Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Mari Tuhan, ruangan ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa bertata atas kehidupan kami. Istimewa di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Mulai dari awal, permulaan, pertengahan, hingga penghujung ibadah ini nanti Tuhan. Kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua ini Engkau yang menguasai dan kami boleh bebas dan leluasa untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih jikalau ada kuasa kegelapan roh setan iblis yang ingin mengintimidasi kehidupan kami di dalam kami beribadah ini Tuhan. Satu hati kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa Roh Kudus Allah senantiasa yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur, kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan. Selamat pagi semuanya. Tuhan, kita bersyukur masih ada kesempatan pagi hari ini untuk memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan tinggikan nama Yesus. Kita adalah umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Amin. Karena kita bersuka cita pagi hari ini oleh kuasa darah Yesus, oleh karena kuasa Tuhan, maut telah dipatahkan. Haleluya.
dengan sukacita saya adalah umat pemenang. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Saya udah mau bangkit berdiri dengan sukacita. Sukacita seorang pemenang ya. Haleluya. Amin, haleluya. Yesus kita hidup, Yesus kita mati. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Pada pagi hari ini saya mohon dengan hormat supaya Ibu Pendeta Yosi memberikan kesaksian kepada kita semuanya. Saya persilakan Bu, ini hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai saudara ya. Kadang-kadang saya iri dengan mereka. Mereka berjuang keras untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tidak memandang harta tetapi luar biasa Tuhan pakai mereka. Haleluya. Silakan Bu. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera buat kita semua yang ada pada pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, dari minggu kemarin akhir bulan saya mengadakan perjalanan, kemudian pada akhirnya menempatkan waktu kembali ke Sumberdayu. Dan pada pagi hari ini ada seizin Tuhan juga boleh beribadah dengan Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan Bapak Ibu Gembala. Terima kasih buat kesempatan untuk menyampaikan kesaksian. Kalau bilang kesaksian luar biasa Tuhan kita di tempat yang maha tinggi. Sebab saya alami kebaikan dan kemurahan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan ini. Kalau beberapa hari yang lewat dalam minggu yang kita sudah lewati, kami boleh mengadakan perjalanan ke Yogyakarta sehubungan dengan ucapan syukur 30 tahun angkatan 37 sekolah Alkitab Batu Malang ya. Kalau saya tidak salah, bukan saya tidak salah, bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini kami satu angkatan dari SAB 37, dan luar biasa 30 tahun itu Tuhan menyertai kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak bisa dibayangkan seandainya Tuhan tidak bersama dengan kami. Ada masa-masa sulit, masa-masa sukar dalam kehidupan ini, dalam pelayanan pekerjaan
manusia kami berpikir, apa kami mampu, apa kami bisa. Tapi kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, bahkan boleh beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukti kasih penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami di bentang Tuhan. Dan saya percaya juga, seperti Bapak Ibu Gembala, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini juga merasakan hal yang sama. Yang menjadi pesan saya buat kita semua pada pagi hari ini, keadaan ini tidak akan semakin mudah bagi kita dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Tapi biarlah semangat kita di dalam Tuhan dengan kekuatan yang daripada Allah lewat Roh Kudus yang daripada Tuhan, kekuatan firman, biar itu memampukan saya dan saudara untuk lebih hari lebih setia lagi dalam kita mengiring, dalam kita melayani Tuhan. Saudara, saya ada di Kalimantan itu sudah sekitar tahun ini tahun yang ke-23. Luar biasa Tuhan. Saya pernah masuk tahun 99 di Kalimantan Tengah itu 3 bulan pertama. Atas seizin Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, 3 bulan pertama sudah harus kembali ke rumah Bapa di surga. Bisa kalau saya boleh ada sampai pada saat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kesempatan yang Tuhan beri dan luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan, dan doakan kami hamba Tuhan yang melayani di sana, saudara. Tempat kami kurang lebih 4 jam dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas. Kami ada melayani yang kebanyakan orang adalah mayoritas suku Dayak, tapi mereka mencintai dan mengasihi Tuhan seperti umat Tuhan juga yang ada pada bagian. Puji Tuhan, kesaksian saya, dan terima kasih buat kesempatan ini. Puji Tuhan, satu pesan yang disampaikan sama Ibu Gembala supaya tetap setia. Amin. Hari yang kita lalui tidak mudah, saudara. Hari-hari akan semakin berat dan semakin jahat, tetapi bersama Yesus kita adalah pemenang. Amin. Bersama Yesus bisa. Saya rindu kita mengucapkan kata-katanya dengan satu iman dan satu semangat yang datang dari Tuhan. Bersama Yesus bisa. Bersama Yesus bisa. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Karena bersama Yesus ada yang menang. Bersama Yesus menang. Tidak bersama Yesus menang.
kita menang melawan segala kuasa kegelapan. Dalam peperangan rohani kita adalah pemenang dan segala masalah yang kita hadapi. Mengapa? Karena Yesus yang kita sembah hadir dalam kehidupan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku yakin Engkau hadir di sini. Percayalah dan berikanlah penghormatan kepada Tuhan bahwa Yesus hadir di tempat ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Dalam kudus
ada di sini, maka mujizat-Mu terjadi. Hadirat-Mu boleh kami rasakan. Haleluya, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan kami rasakan hadirat-Mu menguasai hati kami. Hadirat-Mu menguasai ruangan ini ya Tuhan. Dan tetaplah bekerja terus Tuhan sampai pemberitaan firman-Mu, sampai ibadah ini selesai ya Tuhan. Karena kami tetap rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua di dalam kekuatan kuasa-Mu itu, terlebih hamba-Mu yang sebentar akan mengenangkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Tuhan itu silakan duduk. Ya, Tuhan. Satu, ya, Tuhan. Ada sedikit trouble bisa dibesarkan. Volume 2, ya, terima kasih. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus. Tadi kita buka dalam 2 Petrus pasal yang 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Mari siang semuanya bagi berdiri, kita akan nyanyi ayat ini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Minggu-minggu ini kita berbicara tentang bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh secara rohani. Dan kalau kita lihat di sini, ya, Rasul Paulus menganjurkan jemaat Tuhan bertumbuh, ya kan? Seperti yang kita lihat baik di dalam kitab Korintus. Kita lihat di situ, di dalam kitab Galatia, dan juga di dalam beberapa kitab suratan yang lain. Nah, Petrus juga menganjurkan untuk bertumbuh. Bisa dikecilkan sedikit. Petrus juga menganjurkan kepada jemaat Tuhan untuk bertumbuh. Dengan demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pertumbuhan rohani itu merupakan hal yang dikehendaki Tuhan, yang terjadi pada setiap orang percaya. Kenyataannya Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu setiap orang percaya perlu untuk bertumbuh. Jadi target pertumbuhan itu adalah sampai kita serupa dengan Yesus Kristus. Apakah mungkin? Bisa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa harus serupa? Kenapa harus menjadi sama seperti Yesus Kristus? Pada saat gereja Tuhan menjadi sama seperti Yesus Kristus, pada saat gereja Tuhan menjadi sempurna, maka Yesus akan segera datang kembali. Amin, saudara. Itulah pentingnya jemaat Tuhan bertumbuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua rindu untuk kedatangan Yesus yang kedua, itu kan? Kita semua rindu menantikan Tuhan kapan akan datang. Bagaikan seorang kekasih yang menantikan kekasihnya untuk datang, untuk kita sambut. Itu satu kerinduan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja yang sempurna, ada gereja yang bertumbuh. Gereja yang sempurna adalah gereja yang akan menjadi mempelai Kristus itu. Penting sekali untuk bertumbuh. Kalau jemaat Tuhan tidak mengalami pertumbuhan secara rohani,
kedatangan Yesus yang bisa jadi tertunda terus. Harus ada pertumbuhan. Allah menginginkan kita menjadi dewasa dan mengembangkan karakteristik yang dimiliki Kristus Yesus. Masalahnya seringkali pertumbuhan rohani kita tidak berjalan seimbang dengan pertumbuhan jasmani kita. Banyak orang yang abai dengan pertumbuhan rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, banyak yang abai. Apa abai? Cuek, ya, cuek, gak peduli. Pokoknya aku ke gereja. Gak punya gereja, gak gereja gak pindah, itu gak ganti. Gitu kan? Tetapi sebetulnya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan itu harus terjadi dan harus terus meningkat, harus sama seperti sampai kemudian kita menjadi sempurna, sampai kita menjadi tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 2 mengatakan kamu harus berubah, harus mengalami pembaruan budi. Ya, harus mengalami pembaruan budi. Dalam Roma 12 ayat yang kedua itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang harus terjadi bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun orang-orang percaya itu, baik jemaat Tuhan lokal di Solo sini, jemaat Tuhan di tempat-tempat yang lain pun, mereka harus mengalami pertumbuhan secara rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk bertumbuh itu memerlukan satu komitmen. Apa komitmen? Memerlukan satu niatan di dalam kehidupan kita. Bertumbuh secara jasmani, maka kita harus komit dengan tubuh jasmani kita bahwa kita perlu makan, minum, kita perlu juga nutrisi-nutrisi yang lain supaya jasmani kita bertumbuh. Begitu bukan? Orang tua kita pada waktu kita masih kanak-kanak, pada waktu kita masih SD, SMP, seringkali mengingatkan tuh makan, ayo makan. Karena apa? Karena masa-masa pertumbuhan. Ada masa-masa pertumbuhan dan umur 30 ke atas, 25 ke atas, masa-masa menikah, saudara. Saya ngerti, saudara ya. Kalau masa-masa pertumbuhan itu antara antara bayi sampai kalau pemuda itu mengalami masa pertumbuhan, ya, tanggal 20, 21. Nah, 25 ke atas bukan pertumbuhan, tapi masa-masa melebar. Baik, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, tetapi pertumbuhan kita tidak mengalami pertumbuhan. Seperti yang terjadi di dalam sidang jemaat di Korintus, kan? Pada saat aku datang, saudara, 31 pasal. Pada saat aku datang, susulah yang kuberikan kepadamu. Pada saat aku menuliskan surat ini, bukan makanan keras yang aku berikan kepada engkau, tetapi susulah yang tetap kuberikan. Ada satu kekecewaan yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, mengingat keberadaan jemaat Tuhan di Korintus yang tidak mengalami pertumbuhan, saudara, yang tidak mengalami pembaharuan budi, menjadi manusia yang tidak bercacat celah. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dengan Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Tidak ada pertumbuhan. Di dalam Ibrani juga Rasul Paulus mengatakan, Ibrani 5 ayat 12 dan 14, 12 sampai 14 mengatakan, sebab
Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ya, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudaraku, kita lihat di sini Rasul Paulus tetap memberikan susu kepada jemaat Tuhan di Korintus, dan juga suratan kepada Ibrani mengatakan bahwa susu yang akan diberikan bukan makanan keras. Tapi sebetulnya kalau sudah ditinjau dari sudut waktu, engkau atau orang-orang yang percaya itu harusnya menjadi pengajar. Ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok keselamatan pernyataan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting sekali bagi kita jemaat Tuhan untuk bertumbuh. Mari, ada 4 cara bertumbuh dalam Kristus menurut Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca ayat yang Kolose 2 ayat yang ke-6 dan 7 saja terlebih dahulu. 4 cara bertumbuh dalam Kristus menurut Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kita baca ayat 6 dan 7. Kita akan lihat cara bertumbuh yang pertama di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, maka untuk bertumbuh itu kita harus menerima dan tetap di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Menerima Kristus dan tetap di dalam Kristus Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tetap hidup di dalam kasih kemurahan-Nya, dan tetap hidup di dalam kasih karunia kemampuan-Nya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena tetap ini memiliki pengertian tidak berubah, tidak goyah, tetap konsisten. Sekali Yesus tetap Yesus, begitu istilahnya, konsisten. Hari-hari ini GBDI sudah beberapa waktu yang lalu sudah mengadakan musda dan memilih ketua umumnya. Akhir bulan ini musda Jawa Timur, saudaraku ya. Hamba-hamba Tuhan Jawa Timur ramai dengan kampanye yang ada. Ada 4 pilihan. Yang nomor 1 Bapak Pendeta Adi Sujoko dari Malang. Yang nomor 2 itu Bapak Pendeta Denny Rumokoi dari Pari. Yang nomor 3 Bapak Pendeta Hari Mulyono dari Pasuruan. Yang nomor 4 itu Bapak Pendeta Charles Simamora dari Surabaya. Semua kandidat, semua
semua hamba Tuhan sudah memilih, sudah punya pilihan masing-masing, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, ada yang bilang sekali sekawan tetap sekawan. Tahu sekawan, saudara? Sekawan itu apa bukan? Sekali sekawan tetap sekawan. Bukan sekawan, saudara. Sekawan kafe bukan. Sekali sekawan tetap sekawan. Tetap nomor 2, tetap konsisten di nomor 2. Ya, Tuhan sudah ada, tetap konsisten, artinya tidak berubah. Nanti pada saat pemilihan mereka juga akan, sejak saat ini mereka sudah menentukan nomor berapa yang sudah harus dipilih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konsisten, tetap tidak bergoyah, tidak berubah, tidak tergoyahkan. Jadi setelah kita menerima Yesus Kristus, kita tetap harus ada di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, karena Yesus Kristus adalah batu penjuru yang sudah yang di dasarnya kita boleh bertumbuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dan kelima mengatakan, Yohanes 15 ayat yang keempat dan kelima, Yohanes 15 ayat yang keempat dan kelima, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi setelah menerima Yesus Kristus, tetaplah di dalam Yesus, sebab di luar Yesus kita tidak menerima apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa menerima apa-apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kesaksian dari Ibu Gembala Ibu Yosi tadi mengingatkan saya, dia sudah 30 tahun kami ada di dalam pelayanan. Paling tidak selesai itu 1992 ya. Kita selesai 1992, mulai dari situlah pelayanan kami dihitung 30 tahun, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kalau kami angkatan 37 tidak tetap di dalam Dia, kami tidak akan ada sampai saat ini. Limbas hilang. Ada banyak teman-teman kami yang memang angkatan 37 itu, saudaraku, 37, 38 sampai angkatan 43 ya, 43, 45 itu jumlahnya itu luar biasa, anak-anak sekolah Alkitab yang ada. Angkatan saya hampir 600 orang, betul ya 600 ya? Hampir 600 orang, angkatan 37 itu hampir 600 orang, saudara. Jadi kalau bayangkan 600 orang itu masuk di dalam satu angkatan, biji batu itu kemeriah asrama, saudara, kayak youth camp gitu ya. Youth camp aja 800 sampai 1000 orang, jadi bagaimana kemeriahnya siswa. Tapi kalau dikumpulkan sampai saat ini, tadi saya tanya, iya berapa peserta yang ikut? Bukan, sekitar 150 itu bisa jadi dengan pasangan juga ya. Yang katakanlah sekitar 100 orang. 100 orang berkumpul untuk bereuni. Saya bisa merasakan bahwa 30 tahun yang lalu kami masuk di dalam sekolah Alkitab dan kami kemudian keluar dan ada di dalam bendam Tuhan. Kalau kami tidak tetap tinggal di dalam Yesus Kristus,
kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya jadi baper tadi waktu Ibu Gembala Yusuf bersaksi. Sudah 30 tahun, iya itu 30 tahun, Kak Kos. Dan tidak terasa kemudian 30 tahun kemudian anak saya masuk sekolah Alkitab, saudara. Puji Tuhan, saudara. Jadi 37, 67, puji Tuhan, repot. Waktu 7-nya sama. Puji Tuhan, saudara biarkan saudara Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kita tetap di dalam Tuhan, kita gak akan ada sampai sekarang. Oleh sebab itu kita menerima Yesus dan tetaplah tinggal di dalam Dia supaya kita bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah yang ada di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi sempurna seperti Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah yang harus terjadi di dalam hidup kita, bertumbuh tetap di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, untuk bertumbuh itu harus menerima dan tetap di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saudara, cara bertumbuh dalam Kristus menurut Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-17 dan sampai ke-15, tapi kita baca 6 sampai 7 dulu. Yang kedua, kalau kita lihat itu pertumbuhan yang ada, pertumbuhan yang terjadi di dalam tanaman itu melalui proses, ditandai dengan proses. Pertumbuhan itu ditandai dengan proses berakar, dibangun dan bertambah teguh, berakar, dibangun, bertambah teguh dan melimpah dengan ucapan syukur. Mari kita baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kalau kita lihat di sini, bertumbuh itu prosesnya ditandai dengan berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia itu berarti sekali berakar untuk selamanya, tetap itulah Dia. Berakar berarti berakar sekali untuk selamanya. Menggambarkan sebuah pohon yang memiliki akar yang tertancap dalam di bawah tanah. Jadi pohon yang baik itu, tanaman yang baik itu adalah tanaman yang ditanam di dalam tanah, bukan di dalam pot. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan yang berkata demikian, saya baru saja beberapa tahun yang lalu saya dipindah ke tempat ini, dan di hadapan di kantor saya, tempat saya bekerja, saya belajar firman Tuhan, ada sebuah tumbuhannya pendek sekali, padahal ini pohonnya bisa sampai besar. Tumbuhannya pendek dan rimbun dan ya pendek. Selama saya tidak perhatikan tumbuhan ini, tetapi setelah beberapa tahun, 3-4 tahun, tumbuhan ini tumbuhan ini tidak bertumbuh ke atas, Saya dipindahkan, saya bilang, kok bisa ya tanaman bukan di bonsai, saudara? Bukan di bonsai, tidak bisa bertumbuh ke atas, tidak bisa bertumbuh, berkembang, tidak bisa bertumbuh. Saya tanya dengan tukang kebun yang ada, tanaman ini dari saya semenjak saya datang sampai 5 tahun ke depan, kok tetap kecil seperti ini ya, kok tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Tukang kebunnya mengatakan demikian, Pak Pendeta, memang tanaman ini, tumbuhan ini ditanam di dalam, sepertinya ditanam di dalam tanah, tetapi ada yang membatasinya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, rupanya tumbuhan ini, pohon ini ditanam dengan pot. Ya.
ditanam dengan potnya sehingga tidak bisa membesar. Potnya luar biasa besar, luar biasa kuat, saudara. Tetapi sebenarnya kalau pot itu dari pot itu juga sebenarnya juga kalah juga dengan akar biasanya. Tetapi memang gembala ini mengatakan tidak dapat bertumbuh. Sayang sekali, sebenarnya saya ingin supaya ini bertumbuh dan berbuah menghasilkan. Saya pengen buahnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah pohon yang memiliki akar yang tertancap dalam di bawah tanah dengan akar yang kuat menjadikan pohon itu tetap kokoh dalam menghadapi badai, menjadikan kita tetap kokoh dalam menghadapi angin pengajaran yang menyesatkan. Kalau kita bertanam kuat di dalam Yesus Kristus, kita sudah menerima Yesus Kristus dan kemudian kita berakar secara kuat di dalam Yesus Kristus, maka kita mampu menghadapi angin pengajaran yang menyesatkan itu. Kita mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, seberapa kuat angin itu menimpa kita, seberapa kuat badai itu menimpa kita, tetapi kalau kita berakar di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak akan tergoyahkan. Berakar, akar selalu masuk ke dalam tanah dengan tujuan untuk membangun. Akar selalu masuk ke dalam tanah dengan tujuan membangun dasar yang kuat. Kita bukan seperti tanaman yang dicampurkan, yang dipindahkan berkali-kali dari tanah ke tanah. Sekali kita berakar oleh iman di dalam Yesus Kristus, tidak perlu lagi mengganti tanah yang ada. Akar yang baik akan menyerap makanan yang ada dalam tanah menjadi sebuah sarana yang dapat mensuplai nutrisi sebuah pohon, sehingga pohon itu dapat menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Berakar di dalam Yesus. Bagaimana di dalam berakar di dalam Yesus Kristus? Baik. Bagaimana kita berakar di dalam Yesus Kristus? Ya, berakar di dalam Yesus Kristus berarti ya, kita tetap ada di dalam satu jemaat lokal yang ada. Di situ kita berakar, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, nah kita lihat proses yang kedua setelah berakar dalam ayat yang ke-7 yang kita baca tadi. Hendaklah kamu bertambah tebal, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Memiliki akar yang kokoh bagaikan memiliki fondasi yang kuat dan siap dibangun apa saja di atas fondasi itu. Setelah kita berakar secara kuat, setelah kita memiliki fondasi yang kuat, maka kita perlu membangun. Jadi penting sekali memiliki akar yang kuat. Nah, tanda yang kedua ini, Rasul Paulus mengambil istilah bangunan, yaitu Rasul Paulus mengambil istilah bangunan, ya, dibangun di atas Dia. Jadi kehidupan kita setelah kita kokoh, setelah kita berakar di dalam Kristus Yesus, setelah kita di fondasi kita Yesus Kristus, kita harus membangun di atasnya. Ingat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik. Ingat sekali bahwa kita harus membangun dengan baik bangunan iman kita. Kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai 15. Kita harus membangun dengan baik. Karena apa? Karena kita harus mengingat bahwa sekali waktu bangunan tersebut akan diuji. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Memang ini sebenarnya untuk satu jemaat Tuhan, jemaat lokal, tetapi bisa juga bagi kita yang membangun kerohanian kita. Baik, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Ayat 10.
sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak, ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan menampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun oleh seseorang itu, pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita lihat di sini, setelah kita menerima dalam Yesus Kristus, kita kemudian memang harus bertumbuh, kita harus berbuah. Nah, bertumbuh dan berbuah itu, kalau di dalam istilah bangunan yang ada, maka kita harus membangun rohani kita. Kualitas bangunan rohani itu harus baik. Rasul Paulus mengatakan di sini, saudara-saudara Tuhan Yesus, ya, ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Jadi terserah orang itu mau membangun apa di atas dasar yang sudah diberikan di dalam Yesus Kristus. Terserah kita bagaimana kita mau bangun, bahan yang mau dipakai untuk bangunan rohani kita. Apakah bangunan rohani itu berasal dari emas? Apakah bangunan itu berasal dari perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Tapi ingatlah bahwa bangunan itu satu kali kelak akan diuji oleh api. Bangunan yang memiliki mutu yang rendah, kalau diuji dengan api akan terbakar. Atau yang membangun dengan kayu, atau yang membangun dengan rumput kering atau jerami, maka begitu ujian dari Yesus datang, habislah itu terbakar. Tetapi engkau yang membangun dengan emas, engkau yang membangun dengan perak dan batu permata, kalau ujian ada, ujiannya pakai apa saudara? Pakai api. Ayat yang ke-13 mengatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Wow, saudara, perhatikan itu. Perhatikan bagaimana kau membangun imanmu di dalam Kristus Yesus. Apakah mutunya, mutu imannya hanya kayu, rumput kering dan jerami? Habislah pada hari Tuhan menyatakan diri. Sekarang kita bisa enak-enakan, saudara yang kasih Tuhan Yesus sebagai pengikut Tuhan, mungkin membangun kayak ini, wis beres. Tapi ingat, bangunan itu akan diuji. Dirikan bangunan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dengan emas. Dirikan bangunan yang kau bangun itu dengan perak, dengan batu permata, sehingga pada saat api, ya, pada saat hari Tuhan itu, kira-kira terbakar habis? Tidak. Emas yang dibakar mungkin akan meleleh begitu, ya. Setelah dingin dia akan tetap terlihat emas. Mari menjadi pertanyaan kita, sudahkah aku membangun imanku dengan mutu yang baik, memiliki jam-jam persekutuan dengan baik? Jika tidak, bangunan itu akan hangus. Hangus, apakah kita akan tidak diselamatkan? Baik, kita baca ayat yang 15.
Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Pada hari kedatangannya, bangunan yang kita dirikan akan diuji. Kalaupun kita membangun dengan rumput kering, ya dengan kayu, dengan jerami, itu akan terbakar. Kita tetap selamat, kita tetap masuk surga, tapi kita akan menjadi malu karena bangunan yang kita dirikan habis terbakar. Ini Rasul Paulus bagaimana cara meninggikan bangunan yang ada. Yesus pun juga mengingatkan kita bagaimana cara membangun yang ada. Ingat orang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh, dan orang yang membangun rumah di atas pasir. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Hari ini banyak sekali ya ayat-ayat yang kita baca, tapi tidak masalah. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini, mendirikan rumah di atas batu itu adalah orang-orang yang bijaksana. Dengan cara apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Bangunan itu akan semakin kokoh kalau kita mendengar firman Tuhan dan kemudian melakukannya. Tapi orang-orang yang tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan itu bagaikan mendirikan rumah di atas pasir. Banjir datang, ya, hujan datang, roboh rumah itu, hebatlah kerusakannya. Saudara masih ingat dengan berita yang ada di Amurang, ya, tempat asalnya Ibu Esther. Ibu Esther yang di Subesari. Dia berkata, saudaranya terkena dampak itu satu, jadi rumah keluarganya, rumah orang tuanya itu habis karena kena abrasi dan juga ombak yang besar itu. Dicari di dalam laut itu beberapa hari, 1-2 hari kemudian bangunan yang lenyap, yang setelah yang kena abrasi itu dan kemudian tenggelam di laut itu, sisa-sisanya sudah tidak ada. Itu yang membangun di atas pasir. Saudaraku, bangunan yang kau dirikan di atas pasir, bangunan itu bisa jadi bahannya dari jerami, rumput kering, kayu, maka satu saat akan lenyap. Tapi kalau engkau membangun dengan baik, maka begitu engkau mendengar firman Tuhan, maka engkau akan melakukannya. Yang ketiga, saudara Tuhan Yesus di dalam Kolose 2 ayat 7 tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi tahap 3 dari proses pertumbuhan itu adalah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman kita harus dinamis, bukan statis. Artinya, iman yang benar akan membawa seseorang untuk merindukan pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan dan pengenalan secara pribadi akan Tuhan sendiri.
Dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi betapa teguh di dalam iman itu berarti kita lebih mengenal siapa Yesus, siapa Allah yang kita sembah, bagaimana dahsyatnya. Kita juga merindukan pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, pengenalan yang lebih bertambah lagi, mengenal Yesus secara pribadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kau mengenal secara Yesus secara pribadi, maka kekhawatiran itu tidak akan melanda kita. Mengenal Yesus secara pribadi kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kekhawatiran itu tidak akan ada di dalam kehidupan. Belajar dari keadaan Opa yang sakit, ayah yang saya sakit, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Belajar dari hal itu saya bisa mengenal betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Saya belajar lebih lagi mengenal Yesus melalui keadaan yang ada. Sehingga kalau beberapa tahun yang lalu nggak ada BPJS, belum pakai BPJS itu, saya belajar dan tidak ada apa-apa. Saya hanya berkata, Tuhan cukupkan pampersnya. Selama COVID ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bantuan dari luar untuk kesehatannya, jadi ada transferan dari bukan jemaat Serono tapi dari itu sudah berhenti. Tapi saya lihat kedahsyatan Tuhan di dalam mencukupkan keperluan ayah saya yang terbalik. Puji Tuhan, saudara. Semuanya saya semakin mengenal Tuhan dengan pemeliharaannya yang luar biasa. Masih ingat, saudara saya seringkali, Pak, Jember ya, duit piro beda. Ya, kalau dilihat sekarang duitnya nggak ada, Pak. Saya nggak, terus akhirnya uang kas remaja dipinjam, uang kas sekolah minggu dipinjam, ya, terkumpul uang 5 juta. Cukup 5 juta, ya. Saya tahu itu nggak cukup, tapi begitu Bapak bilang, pokoknya Tuhan saya yakin, begitu Bapak bilang ya, saya mau ke Jember, soalnya untuk merayu ke Jember itu untuk suntik itu waktu sudah sulit sekali, butuh rayuan gombal semua, saudara. Butuh rayuan gombal semua. Jadi itu begitu ya, tapi saya berkata Tuhan begitu iya, maka pada hari Bapak bilang duit dia 5 cuma 5 Pak. Saya balik itu pun pinjaman Pak. Puji Tuhan, Tuhan siapkan. Saya mengenal lebih lagi Allah yang dahsyat. Puji Tuhan, saudara. Mari mengenal, bertumbuh, ya. Kalau dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Roma 10 ayat 17 pada 6. Jadi iman timbul dari mendengar, dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mengenal Yesus melalui mendengar firman Tuhan dan juga melalui pengalaman-pengalaman pribadi yang Tuhan siapkan bagi kita supaya kita mau mengenal Yesus, sehingga kita tidak dikhawatirkan dengan hal-hal yang sepele, saudara. Sebentar lagi semua lulus SAP, sudah ditetapkan mau masuk sekolah, mau masuk GBC. Tahun berikutnya Joyce kuliah, jauh lebih di Malang, wis. Saya mikir namanya. Saya terpikir uang kuliahnya, uang ininya, sudah Tuhan siapkan. Aku hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Mari
bergerak di dalam mengenal. Proses yang keempat di dalam bertumbuh itu di dalam proses yang keempat adalah dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakam di dalam Dia dan bangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Setelah kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, mengerti, maka lifestyle kita, gaya hidup kita itu adalah bersyukur. 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 Apapun yang terjadi di dalam hidupku, mau bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara mereka, saudara Tuhan Yesus, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini. Lifestyle, gaya hidup orang percaya adalah bersyukur. Semakin kita bisa bersyukur dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, itu karena juga menunjukkan bahwa kita sedang mengalami pertumbuhan rohani. Mari kita berdoa. Semua yang terjadi di dalam hidupku, berdoa semua atas izin Tuhan. Mari kita juga persiapkan roh jiwa tubuh kita untuk terima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Mari buka rohmu, buka jiwa pikiranmu, supaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dan gaya hidup kita adalah gaya hidup yang berucapan syukur. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Katakan semua yang terjadi. Ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan atas semua yang Tuhan beri. Bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersamaku, takkan
yang terjadi dalam kehidupan kita berat, tetapi ingat bahwa itu atas seizin Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Karena semua yang Tuhan kerjakan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi. Saya minta dari petugas perjamuan boleh datang ke depan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Haleluya. Semua yang terjadi, saya minta lagi juga Bapak Pendeta Denny untuk membantu saya. Kalau atas seizin-Mu, Tuhanku, apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku, apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Ku bersyukur Tuhan, amin. Nyanyikan Tuhan, untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu besertaku. Dalam hati ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Tak akan ku bersyukur sekali lagi. Haleluya, kami berterima kasih Tuhan atas segala yang terjadi. Terima kasih untuk kekuatan yang baru Tuhan. Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan tinggalkan, takkan tinggalkanku. Takkan tinggalkan, takkan tinggalkanku Tuhan. Takkan tinggalkanku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami atas seizin-Mu Tuhan, atas persetujuan Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, kalau hari-hari ini kami mengalami berbagai macam permasalahan Tuhan, biar kami boleh lalu bertumbuh di dalam menghadapi permasalahan itu ya Tuhan. Amin. Dan kami boleh semakin kuat sehingga kami boleh mengucap syukur atas segala apa yang kami Tuhan dapat kerjakan bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab itu turunlah kasih karunia kemampuan yang daripada-Mu kepada kami semua Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan perjamuan kudus-Mu Tuhan, haleluya, kami boleh dikuatkan karena melalui perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan bagaimana
besar di kayu salib untuk menebus dosa kami, sehingga kami beroleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam perjamuan kudus akan ada kekuatan baru, akan ada haleluya pemulihan yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam perjamuan kudus ini, memakan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar sama-sama dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh siap dengan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, Tuhan Yesus, di kanan, di tangan kami ada tubuh-Mu Tuhan, ada roti yang melambangkan tubuh-Mu. Kami boleh mengingat kasih-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau yang sudah menanggung dosa kami Tuhan. Dan kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Kami boleh menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu ini Tuhan. Dan kami boleh kuat di dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan semua yang Kau kerjakan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah
makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil jamu, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-berkat-Mu boleh mengalir kepada kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih dengan kebenaran firman-Mu
Terima kasih dengan persekutuan yang indah yang kami dapatkan Tuhan. Terima kasih dengan tubuh dan darah-Mu yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap di dalam Engkau. Amin Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan. Puji Tuhan, terima kasih dengan bantuan melayani yang duduk di atas ini. Tuhan Yesus memberkati ya, dan juga kesaksian yang ada. Puji Tuhan, hari Selasa itu berapa? Hari Selasa, hari Kamis ada ibadah tengah minggu, hari Jumat ada doa puasa, hari Sabtu ada ibadah remaja muda jam 6 sore, dan kemudian ibadah raya pagi jam 7 pagi, ibadah raya kedua jam 6 sore, dan kemudian ibadah sekolah minggu dan ibadah para remaja jam 9.30. Puji Tuhan, saudara, ini hampir 2 jam, juga tidak terasa saudara ya. Sebetulnya mau diteruskan nanti masa kehadiran Tuhan iman rasanya, tapi ya sudah, kasihan kudus kalau minggu dulu saudara. Ya mohon maaf Selasa tidak ada ibadah doa saudara, karena mulai besok siang kami hamba Tuhan GPDI sewilayah Banyuwangi ya akan mengadakan retreat di Hotel Harvest Banyuwangi ya. Jadi mulai besok siang Senin sampai kemudian Selasa siang. Jadi mohon maaf Selasa sorenya tidak ada ibadah doa ya. Tuhan ya, biasa kalau itu sudah kami ya kayak YouTube itu tenaga sudah bulan habis ya. Tuhan, apalagi istri saya jadi panitia untuk icebreakernya, jadi untuk permainannya. Jadi ya kalau sudah masuk dalam permainan tuh perlu tenaga sebenarnya. Tuhan, jadi Selasa sudah bisnis yang besok kami akan ke mana? Ke Hotel Harvest. Ya, mungkin kami akan berangkat sekitar dari sini jam 2 jam 3 begitu. Karena ya mulainya nanti jam 17.30. Sebetulnya mulai pendaftaran itu mulai jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi, tapi kami berangkatnya agak siangan setelah merawat opa itu. Kemudian Joyce juga besok akan berangkat ke Malang untuk youth camp sehari hari Selasanya sudah, jadi kosong lompong bukan, jadi ya akan berangkat naik kereta api untuk ikut youth camp sehari hari Selasa itu, dan kemudian akan pulang naik kereta api lagi hari Rabunya. Jadi Selasa tanggal berapa kami? Tanggal 5 itu youth camp cuma 1 hari di GPD Lembadian, jadi se-Jawa Timur sebenarnya ya. Tuhan tolong semuanya. Bapak ditinggal sendirian. Nah, sebenarnya nanti ada Claudia datang, ya, Claudia akan datang dan kemudian menemani Bapak. Saya pun malamnya Senin, jadi malam Selasa, saya tidak tidur di hotel, tapi saya akan pulang. Ya, yang tidur di hotel biar Noel dan Ibu Gembala menikmati Hotel Harvest Banyuwangi. Ya, sudah. Noel sudah ajak-ajak, aku mau renang Pak, ya, aku mau renang Pak, ya, sudah persiapan sejak 2 hari yang lalu. Puji Tuhan. Ya, sekali waktu saudara yang menikmati berkat kemurahan Tuhan, ya. Puji Tuhan itu. Jadi Selasa tidak ada ibadah doa, mohon dimaklumi karena kami ada itu. Terima kasih buat keluarga kita Dini Watimina dan Ibu Yusi yang sudah melayani kita, baik melalui kesaksian maupun juga melalui pelayanan berjamaah kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira dari mana? Untuk WL singer, pemain musik jangan pulang dulu, seragam sudah selesai. Setelah selesai kebaktian, saudara ambil sendiri-sendiri, dicoba ya. Kalau kurang lengkap, kurang merasa gak nyaman, silahkan ke penjahitnya langsung membawa uang ongkos jahit sekali. Terima kasih. Ya, kemudian kita menganyari minggu kelima ya. Ya, kita menganyari minggu kelima, kita pakai itu semua saat ada perjamuan kasih. Ya, saat ada perjamuan kasih. Jadi minggu kelima, bulan ini ada minggu kelima saudara.
Jadi minggu 5 kita akan ke bagian sore perjamuan kasih. Ya, Tuhan hanya bagi tim WA dan tim PAW, tim Praise and Worship pakai baju seragam baru. Itu berkat Tuhan, saudara ya. Jadi yang lainnya jangan iri. Tuhan akan memberikan yang lainnya. Ada yang lain? Ada, baik, mari kita akan nyanyikan lagu akan akhiri kasih. Haleluya. Jasmani mereka tidak bisa datang Tuhan. Kami berdoa buat Tante Bing, kami berdoa buat Ibu Joko, Mbak Yoto, kami berdoa juga buat Ciing, Tante Ik, kami berdoa juga buat Maju Tuhan, kami berdoa juga buat Opa. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu tetap melingkupi mereka. Iman mereka boleh tetap ada. Oleh karena Engkau mengasihi mereka, kasih karunia-Mu ada di dalam kehidupan mereka, di dalam keterbatasan jasmani mereka Tuhan. Iman mereka boleh tetap haleluya, tetap ada Tuhan. Manusia rohani mereka boleh tetap diperbaharui dari sehari ke sehari Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah segala tamburan pujian menyembah kami, persembahan kasih kami. Kami yang mengembalikan milik Engkau Tuhan. Kami yang menyerahkan roh jiwa tubuh kami. Biar semuanya boleh naik ke hadirat-Mu menjadi suatu korban yang hidup, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Kau boleh menerimanya dan mengingatnya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, kami boleh menuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.